Oke, Anda udah semangat nih untuk mengajak anggota tim Anda untuk menerapkan design thinking supaya bisa melahirkan beragam inovasi, ya kan? Tapi hati-hati loh, karena ternyata nggak semudah itu. Walaupun kelihatan gampang design thinking itu dijalankan, tapi ternyata banyak hal yang bisa membuat tim Anda akhirnya nggak benar-benar bisa menjalankannya dengan baik. Dan Anda sebagai leader harus tahu dulu nih, apa hal-hal yang bisa menyebabkan itu dan Anda harus mulai bisa mengantisipasinya. Gimana caranya? Yuk kita lihat di video berikut ini. Setelah mempelajari design thinking, beberapa dari Anda mungkin akan langsung semangat dan ingin segera mengimplementasikannya di perusahaan atau setidaknya di tim Anda. Memang salah satu daya tarik dari design thinking adalah tahapannya yang praktis dan bisa dijalankan dengan skala atau sumber daya yang minim ya. Namun perlu juga Anda ketahui bahwa walaupun tim Anda sepertinya mampu gitu ya menjalankan setiap tahapan dari design thinking, namun belum tentu mereka bisa mengatasi faktor ketidaknyamanan yang akan mereka rasakan ketika jalankan design thinking. Dan obat dari itu ya cuma satu, yaitu kepemimpinan Anda. Tim Anda itu membutuhkan leader yang mampu membimbing dan mendukung mereka dalam mengatasi ketidaknyamanan yang itu biasanya mereka akan rasakan ketika pertama kali praktek design thinking. Maka seorang leader yang aktif dan efektif itu krusial ya untuk memastikan bahwa implementasi dari design thinking itu sukses dijalankan dalam tim Anda atau di perusahaan Anda. Nah, sebelum saya jelaskan tentang leadership seperti apa yang dibutuhkan, kita perlu pahami dulu nih ketidaknyamanan seperti apa sih yang mungkin dirasakan oleh sebagian besar dari tim Anda. Ketidaknyamanan yang saya maksud ini bukan cuma sekedar nggak nyaman karena mereka belum terbiasa menggunakan tekniknya loh ya, tapi lebih dalam dari itu. Ketidaknyamanan yang saya maksud ini timbul karena design thinking menuntut mereka untuk menggunakan pola pikir atau cara pandang yang bisa jadi itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini dibentuk oleh perusahaan Anda, lingkungan mereka, atau bahkan dunia bisnis secara umum. Saya berikan beberapa contoh umum ya. Walaupun belum tentu sih berlaku untuk semua karyawan di perusahaan Anda ya. Namun ini sering terjadi. Mereka ini kan selama ini diajarkan untuk berpikir objektif dan rasional ya. Tapi saat mereka melakukan empathize, bisa dibilang cukup subjektif loh ya, dan personal prosesnya. Dan saat ideation misalnya, mereka tuh nggak boleh buru-buru ngunci solusi dan harus eksplorasi ide sebanyak mungkin, seliar mungkin, lebih dulu gitu. Dan ini nggak nyaman bagi mereka yang mungkin terbiasa untuk selalu gerak cepat, segera memutuskan, berpikir praktis, realistis gitu. Dan yang paling menantang adalah mereka harus membiasakan diri dengan merasakan apa yang selama ini mereka hindari, yaitu kegagalan dan kesalahan. Yang mana kemungkinan besar akan mereka alami berulang kali saat mereka melakukan design thinking, pada saat prototyping, testing, di setiap proses iterasi. Jadi memang ketidaknyamanannya itu nggak sedikit gitu. Namun tentu saja sadari ya bahwa hal-hal yang membuat mereka nggak nyaman ini yang justru nanti akan bisa membantu mereka melahirkan beragam terobosan inovasi. Oleh karena itu, leader seperti Anda perlu mengetahui bagaimana cara membantu tim agar bisa mengatasi semua ketidaknyamanan itu. Riset yang dilakukan oleh Basin dan Austin terhadap perusahaan-perusahaan di 5 negara menunjukkan ada 3 hal utama yang perlu dilakukan leader saat memimpin tim dalam mengimplementasikan design thinking agar perlahan-lahan rasa ketidaknyamanan tadi itu bisa hilang. Yang pertama adalah mengelola empati. Leader perlu secara aktif mengajak tim mendiskusikan perasaan mereka setelah melakukan empathize dengan customer. Beberapa akan sedih setelah mendengar tentang rasa sakit yang dialami oleh customer ya. Namun ada juga yang jadi defensif ya terhadap masukan customer. Dan apapun perasaannya, leader perlu mampu mengubahnya menjadi keinginan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Yang kedua, leader perlu membiasakan tim dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang saya maksud ini adalah ketidakjelasan arah yang mungkin terasa karena memang proses eksplorasi yang lebih lama dari biasanya dan ketidakpastian terkait hasil akhir dari proyek yang dijalankan. Maka leader perlu secara aktif dan konsisten menenangkan kekhawatiran dan keresahan tim dan mengalihkan fokus mereka dari penyelesaian proyek ke penemuan solusi terbaik bagi customer. Yang ketiga, memberikan ruang untuk kegagalan. Nah, terkait prototyping dan testing itu kan leader perlu mengkomunikasikan di awal tuh kepada tim ya, bahwa prototipe yang gagal dengan customer itu bukan berarti kegagalan. Namun sebaliknya, kegagalan tersebut itu dimaknai sebagai progres. Kenapa? Karena tim jadi dapat pembelajaran kan dari customer kan, sehingga akhirnya mengurangi ketidakpastian yang ada.
Nah, leader perlu menanamkan cara pandang seperti ini nih pada tim, agar mereka nggak takut dengan kemungkinan eksperimennya akan gagal, khususnya di iterasi-iterasi awal. Nah, itulah tadi 3 hal yang perlu Anda lakukan sebagai seorang leader agar tim Anda bisa terus semangat dalam melaksanakan tahapan demi tahapan dari design thinking. Ingat ya, bahwa semangat inilah yang jadi bahan bakar dan justru jadi kunci sukses tim Anda bisa melahirkan beragam inovasi di perusahaan.